Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul meskipun pada Zoom meeting. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Agung Ginanjar, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang dilema dalam rumah tangga atau kita singkat jadi derita dilema rumah tangga. Nah, sebelum masuk kepada diskusi, saya akan memperkenalkan dulu para pemateri pada pagi hari ini. Untuk yang pertama ada Saudara Kang Abdul Wahidil Kohar sebagai mahasiswa KPI. Assalamualaikum Kang Kohar. Waalaikumsalam. Nah, untuk materi yang Jelas? kedua, Alhamdulillah jelas. Jelas Kang. Untuk pemateri yang kedua ada Saudara Kang Alwi Salma sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam juga. Assalamualaikum Kang Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Moderator pada pagi hari ini insya Allah pada semangat nih. Udah tidak sabar untuk menyampaikan diskusi tentang dilema rumah tangga nih. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada sesi diskusi. Nah, jadi dilema dalam rumah tangga pasti aja ada punya momen beda pendapat dalam rumah tangga. Masing-masing juga punya cara untuk menyikapi konflik yang terjadi pada rumah tangganya. Nah, ada pasangan suami istri yang berhasil mengatasi konflik, menyimpan dendam meski urusan rumah tangganya belum selesai, atau bahkan memendamnya. Nah, juga perlu diingat, ketika kehidupan pernikahan selalu diwarnai oleh pertengkaran, jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi. Hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk kepada sesi diskusi dalam dilema rumah tangga. Nah, jadi gini Kang, ada sebuah pertanyaan dalam masalah keuangan. Yang pertama, jadi dalam masalah keuangan, bagusnya uang atau nafkah dari kerja keras suami ataupun istrinya, nah itu tuh lebih baik disimpan masing-masing atau bagaimana tuh? Saya minta jawabannya dari Kang Kohar dulu. Enggak, Kang Kohar? Oke. Jadi tentang masalah keuangan dalam rumah tangga. Iya, Kang. Kita bahas dulu dari yang mendasar ya. Yang pertama, kewajiban untuk menafkahi keluarga adalah kewajiban seorang suami, sehingga sebetulnya istri tidak terkena beban untuk menafkahi keluarganya. Tetapi istri ada dalam buku Al-Quran tematik itu menjelaskan kewajiban istri itu lebih dominan untuk menjaga domestik dari keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, sebetulnya seorang istri itu lebih baik diam di rumah dan mengurus keluarganya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Namun itu juga masih dalam perdebatan, karena sebagian ulama mengatakan bahwa jika penafsiran dari ayat tersebut seperti itu, maka seolah-olah kembali kepada masa jahiliyah dahulu gitu. Jadi seolah-olah derajat perempuan itu masih di bawah laki-laki. Padahal kan kalau misalkan kita lihat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, itu menjelaskan bahwa yang paling bertakwalah yang paling mulia gitu. Jadi seharusnya tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi masih ada dua pendapat. Kemudian yang ketiga, faktor, mungkin berbicara dengan faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga bolehkah wanita atau seorang istri bekerja atau tidak. Ya mungkin yang pertama ada faktor dari perekonomian dari
seorang suami yang mungkin kurang dalam memenuhi kebutuhan dari keluarganya mungkin, sehingga dibutuhkan seorang istri untuk bekerja di luar. Kemudian yang kedua, ada juga suatu beban-beban yang tidak mungkin dikerjakan oleh seorang lelaki gitu ya, mungkin seperti bidan dan lain sebagainya yang emang khusus oleh perempuan yang memaksa mereka harus keluar. Jadi pada intinya semuanya itu bisa sama-sama berprestasi dalam bidangnya masing-masing, bisa bekerja dalam bidangnya masing-masing, cuma sesuai juga dengan porsinya. Maksudnya janganlah seorang istri mungkin sebagai kuli gitu ya, atau bagaimana, tapi sesuaikan saja dengan porsinya. Mungkin segitu. Oh, oke, baik, terima kasih. Nah, jadi dalam masalah keuangan, menurut Kang Kohar, jadi yang pertama itu menafkahi itu jadi kewajiban suami. Nah, untuk yang kedua yaitu nah istri itu lebih baik diam di rumah dalam untuk menjaga keadaan rumah. Jadi intinya untuk mengayomi suami lah, untuk meladani suami. Nah, dan dalam Al-Quran juga disebutkan ada penjelasan-penjelasan di dalam Quran surat Al-Ahzab, dan terus tuh ada di Quran surat Al-Hujurat tuh juga penjelasannya. Nah, baik. Kira-kira dari Kang Alwi gimana tuh dalam masalah keuangan? Sebelumnya saya akan kutip atau saya menjadi rujukan dasarnya kitab Ukudulujen karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang hukukul zauji wal zaujati, tentang hak-hak atau dan kewajiban antara suami dan istri. Itu yang kita esensi dasarnya masalah keuangan adalah tentang hak dan kewajiban. Kewajiban sang suami adalah menafkahi. Maka kewajiban sang istri adalah menjaga atau mengatur dari hartanya. Itu jelas kan? Sangat jelas. Jadi sang suami memberikan uang, si istri mengelola. Kemudian maka menjadi hal pokok, kenapa uang itu sebaiknya diisi? Itu sangat penting. Itu sudah dilakukan oleh Islam, itu sangat-sangat diperhatikan supaya keuangan teratur. Sikap suami atau pria pada umumnya itu cenderung boros dan jarang mengatur keuangan. Yang selektif itu perempuan biasanya. Kemudian saya pernah ada sejarah atau kisah di dalam kitab Quduriyat bahwa ada seorang wanita itu sangat pelit oleh kepada suami. Dan si perempuan itu bekerja. Alhasil si perempuan itu masuk neraka. Loh, harusnya bagus. Oh, yang bekerja sebagai bentuk kemandirian, membantu suami. Tapi karena pelitnya gitu, tidak sesuai dengan job desk, kalau tidak sesuai dengan job desk, otomatis masuk neraka. Itu yang menjadi problem masalah keuangan. Yang kedua, yang menjadi pokok selanjutnya adalah suami dan istri itu harus punya masing-masing kantong. Ini supaya jelas. Oh, ini posnya untuk kebutuhan. Oh, ini posnya untuk apa? Untuk main. Oh, ini posnya untuk apa dan lain-lain. Supaya itu jelas. Karena masalah uang itu riskan. Itu menurut guru saya, uang itu sekecil apapun harus bisa didiskusikan. Itu yang menjadi pokok perhatian antara suami dan istri. Sebab kalau masalah ekonomi riskan. Itu yang menjadi tanggapan utama saya. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Kang Alwi atas jawabannya. Nah, jadi dalam kitab Ukudulujen juga terdapat rincian-rincian untuk masalah keuangan. Nah, yang pertama jadi kewajiban menafkahi keluarga itu atau kewajiban menafkahi istri itu yaitu kewajiban suami. Nah, untuk yang kedua yaitu istri itu lebih baik diam di rumah untuk melayani suaminya, untuk mengurus anak-anaknya dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga, nah untuk masalah peruangan lebih baik itu disimpan di istri supaya lebih teratur dalam pengeluaran maupun pemasukannya. Ya, terima kasih kepada para pemateri. Nah, untuk masalah yang keduanya yaitu masalah dengan anak.
Nah, jadi eh, apakah kehadiran anak menjadikan tidak ada waktunya untuk berduaan antar suami dan istri dan juga dalam dan juga dalam mengasuhnya gitu. Jadi, apakah kehadiran anak menjadikan tidak adanya waktu untuk berduaan antara suami dan istri? Nah, itu saya minta jawabannya kepada saudara Kang Alwi dulu. Enggak, Kang Alwi? Sebetulnya gini ya, kalau masalah anak itu seperti dua belah mata pisau. Satu, anak itu dalam Al-Quran itu digambarkannya sebagai fitnah atau tantangan atau cobaan. Itu. Kemudian, anak juga sebagai anugerah gitu. Hadza min fadli Rabbi. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Yang kedua, yang ketiga, anak juga menurut pandangan Islam itu sebagai qurrata ayun, sebagai permata hati. Yang pandangan selanjutnya, anak itu sebagai apa? Buah hati lah, samlatu mu'ad. Nah, dari keempat pandangan tersebut, apakah bisa mengurangi tidak dari perhatian suami ke istri dan ke anak? Itu kan yang menjadi problem. Iya, iya, iya. Nah, sebetulnya kita ada sebuah ini supaya jadi perhatian dulu Sayyidina Umar itu sangat-sangat perhatian khususnya itu adalah orang yang mengasuh anak-anaknya. Istri adalah orang yang membasuh pakaiannya dan memasak dan sekaligus memasak makanan suaminya. Nah, dari pandangan tersebut maka harus ada perhatian lebih pada istri. Tetap minimal gini, ada disebutnya quality time. Minimal ya sebulan sekali atau seminggu 2 kali, memang lah ya bebas ya untuk berdua lah. Jadi intinya harus ada quality time. Itu yang menjadi problem. Yang menjadi solusi. Kemudian ada selanjutnya ini. Al-waladu mir'atu wilad. Anak adalah cermin dari orang tuanya. Sehingga anak pun harus diberi posisi yang penting. Jadi sebaik apapun orang tua itu akan berdampak pada anaknya dan seburuk apapun orang tua akan berdampak pada anaknya. Itu yang diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh Allah. Bahasanya gini, waqfid lahuma janaha minal dhulli. Jadi anak pun nanti akan mengurus orang tua. Itu yang menjadi pandangan-pandangan tentang anak dan bagaimana cara membawa istri. Terima kasih. Alhamdulillah baik atas jawabannya dari saudara Kang Alwi. Nah, jadi anak itu ada 4 pandangan. Nah, yang diberikan dari Allah ada yang disebut dengan fitnah, terus tuh yang kedua ada anugerah, disebut dengan anugerah, yang ketiga ada juga permata hati atau qurrata ayun, dan yang keempat ada buah hati. Nah, intinya untuk dalam keluarga untuk bisa menjalin hubungan antara bisa quality time lah intinya antara suami dan istri. Nah, itu tuh harus ada ya antara harus meluangkan waktunya lah untuk suami dan istri dan pula anaknya untuk mengadakan quality time dalam keluarga itu. Nah, dan selanjutnya juga ada jadi anak itu cerminan dari orang tuanya. Nah, mungkin itu yang saya simpulkan dari pendapat Kang Ali. Nah, untuk Kang Kohar, gimana tuh pendapatnya tentang masalah konflik dalam rumah tangga mengenai anak? Jadi ini kaitannya tentang konflik antara kedua pasangan dengan seorang anak yang dihasilkan. Iya. Apakah itu mempengaruhi waktu untuk berdua-duaan atau waktu untuk bersama gitu dalam keluarga? Jadi kalau menurut saya waktu itu bisa mungkin di manage masing-masing. Cuman begini, kan inti permasalahan dari ada di antara pasangan tersebut ya kan, otomatis sebenarnya
proses atau langkah atau aktivitas berduaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu adalah sebuah memanis, membahas nama memanis itu jadi sebagai bukan pelengkap juga, tapi sebagai salah satu mungkinnya salah satu dari kunci untuk menjaga keharmonisan antara keluarga tersebut. Jadi dengan kehadirannya anak harusnya mungkin itu juga bisa menjadi lebih dari keluarga tersebut lebih harmonis. Nah, permasalahannya apakah jika anak itu telah lahir maka berkurang waktu berdua-duaan? Nah, mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Alwi bahwa emang kita juga butuh quality time atau waktu emang yang khusus disiapkan untuk kegiatan tersebut atau berdua-duaan seperti itu mungkin. Oh iya, terima kasih Kang Kohar. Nah, jadi kita tuh misalkan kalau udah berkeluarga atau ada yang menonton di sini yang sudah berkeluarga, nah untuk mengatasi atau bisa meluangkan waktunya meskipun sudah memiliki anak, kita tuh harus bisa memanage antara mana itu bagian kerja atau mana bagian istirahat. Kita tuh harus bisa memanage. Nah, supaya keharmonisan dalam keluarga itu masih tetap terjaga, masih utuh, tidak ada bukan tidak adanya konflik, tapi konflik itu masih bisa ditangani atau masih bisa dihadapi oleh kita. Nah, untuk yang terakhir nih, jadi ada sebuah ini. Nah, kan sering tuh dalam pasangan suami istri adanya komunikasi yang buruk. Nah, apa cara yang harus dilakukan agar meminimalisir miskomunikasi dalam rumah tangga antara suami dan istri? Nah, saya minta tanggapannya kepada Kang Kohar untuk komunikasi ini. Gimana tuh? Oke, jadi masalah tentang tadi teh miskomunikasi antara suami dan istri ya. Ya. Oke, kita sekarang mungkin agak sedikit melebar dulu sedikit. Jadi bahwasanya hak-hak istri setelah Islam masuk atau setelah Islam datang itu hak-hak perempuan kan diangkat banget ya gitu maksudnya pada zaman itu, sehingga muncullah beberapa penelitian yang menelitinya tentang apa saja sih hak perempuan yang mulai tumbuh saat Islam hadir gitu. Yang pertama atau poin-poin yang mungkin sangat penting adalah wanita juga bisa menjadi saksi. Yang kedua, pendapat perempuan juga harus sangat diperhitungkan. Jadi pada intinya miskomunikasi atau komunikasi yang buruk yang terjadi dalam keluarga mungkin banyak terjadi dengan alasan mungkin kurang menerima, atau kan mungkin saya sebenarnya berpikir dengan sedikit logika dan naluri juga bahwa naluri seorang lelaki juga emang lebih angkuh, lebih kuat daripada bisa menerima pendapat dari orang lain, khususnya dari cewek, dari wanita gitu. Jadi makanya dengan kondisi seperti itu mungkin itu juga yang bisa membuat adanya miskomunikasi dalam rumah tangga. Nah, karena itu dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, harusnya itu tuh lebih diapresiasi pendapat-pendapat dari wanita, pendapat-pendapat dari istri, supaya agar keberjalanan dari rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mungkin sekian. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, jadi untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara suami ataupun istri dalam rumah tangga, nah kita tuh jika ada pendapat-pendapat dari istri maupun dari suaminya, kita tuh harus bisa meminimalisir atau bukan meminimalisir, kita tuh harus memperhitungkan kembali bagaimana tuh pendapat dari seorang istri atau bagaimana pendapat dari seorang suami. Nah, gimana tuh bagi Kang Ali untuk permasalahan komunikasi meminimalisirnya? Mangga Kang Ali. Siap.
Kalau saya mengutipnya di kitab Qurratul Uyun sama Risalah Nikah Imam Jalaluddin Asyuti, ini boleh cari sumbernya. Satu, ada yang namanya rumus up and down. Jadi rumus up and down itu contoh kalau suaminya lagi marah, istrinya yang menenangkan. Kalau istrinya lagi marah, suaminya menenangkan. Sebaliknya seperti itu. Itu satu rumus. Rumus kedua yaitu adalah rumus jadi minimal merayu atau apa? Menggoda lah, bukan menggoda tapi cemburu rayu dalam kitabnya disebutnya. Nah, jadi dari hal itu jadi muncul keharmonisan. Jadi minimal ada rasa mawaddah, rasa kasih sayang, rasa warahmah, dan semoga tentram sakinah. Kemudian yang ketiga, janganlah saling beradu. Jadi kalau ada yang contoh suami sedang berbicara pasti istri jangan memotong. Itu sebetulnya hal-hal sepele tapi sangat berdampak. Kemudian dalam masalah berkomunikasi sebetulnya harus ada komunikasi rutin. Contoh minimal kan dalam misalnya ini Mas Agung, kalau istri mau keluar minimal kan harus izin ke suami. Itu bentuk komunikasi. Islam sangat menuntut tentang kesopanan. Islam sangat menuntut tentang etika. Kemudian ini lagi-lagi ini supaya jadi pembelajaran. Dulu Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, selalu cemburu kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah wafat. Jadi gini, Rasulullah SAW, kalau ada saudaranya Khadijah, itu ingat kepada Siti Khadijah. Selalu ingat. Walhasil, Siti Aisyah itu cemburu. Katakanlah cemburu. Ya cemburu. Amak lah. Cemburu. Ya salah satunya itu dicubit ujung hidungnya. Otomatis apa? Pipinya merah. Maka apa? Disebutnya Humairah. Pipi yang kemerah-merahan. Itu kenapa Rasulullah selalu manjat pada istrinya? Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi tidak hanya berbentuk verbal atau lisan. Berbentuk tindakan itu lebih efektif. Kenapa? Ini supaya jadi cermin juga. Di Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri, bahkan ada yang mengatakan lebih. Satu Siti Sarah, 2 Siti Hajar. Siti Hajar itu bukan remaja lah. Ya kalau masa usia 20 tahun. Siti Sarah itu sudah sepuh. Jadi kalau ada kiai yang menikah ke anak muda atau remaja itu sudah ada sanadnya. Jadi boleh. Kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi itu penting. Maka ada sebuah Al-Quran namanya waqulu lahu qawlan ma'rufan. Berucaplah ucapan yang ma'ruf, yang baik, yang sopan, yang santun. Itu ketika dalam Al-Quran. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada saudara Kang Alwi yang sudah menjawab tentang permasalahan miskomunikasi untuk meminimalisirnya. Nah, jadi ada dalam kitab Qurratul Uyun beberapa faktor-faktor atau pendapat. Nah, untuk tidak terjadinya miskomunikasi dalam rumah tangga, diantaranya ada kita tuh pasangan suami istri harus bisa merayu antara satu sama lain untuk menjalin keharmonisasian dalam keluarga tersebut. Nah, yang selanjutnya ada ketika salah seorang di antara suami maupun istri, ketika ada yang berbicara, janganlah kita memotong satu sama lain gitu. Nah, yang selanjutnya, seringlah atau lakukanlah komunikasi secara rutin gitu. Jadi dalam keluarga itu sering-seringlah berkomunikasi maupun itu tentang hal apa sajalah dalam keluarga atau permasalahan yang lainnya. Nah, untuk yang lainnya yaitu ucapan keluarkanlah atau lakukanlah ucapan-ucapan yang baik gitu, qaulan ma'rufat yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Alwi. Nah, alhamdulillah mungkin
dalam diskusi kali ini, dalam derita kali ini. Jadi gitu, ngambil temanya itu derita. Jadi Kang Kohar sama Kang Alwi. Jadi derita itu dilema rumah tangga. Nah, alhamdulillah diskusi pada kali ini mungkin dicukupkan sekian untuk sesi diskusi kali ini. Terima kasih kepada saudara Kang Kohar dan Kang Alwi. Nah, dapat saya simpulkan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, bahwa kita tuh dalam berumah tangga harus apa ya, menjaga keharmonisasian dalam berkeluarga, harus apa, saling-saling berbicara, harus saling rutin berkomunikasi antara satu sama lain agar jangan sampai ketika ada masalah keluarlah terlontarkanlah apa, ucapan-ucapan yang tidak baik atau yang kasar lah atau intinya. Nah, supaya agar tidak terjadi perceraian. Nah, tidak dilakukan dengan alasan-alasan yang apa, yang tidak perlulah, yang tidak perlu untuk terjadinya perceraian. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan dalam diskusi kali ini, dan beserta yang lainnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam gerak tubuh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.